Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahiningsih dengan NIM 17045034. Saya berkuliah di Universitas Negeri Padang dengan jurusan Pendidikan Geografi. Baiklah, di sini saya menjelaskan tentang pemanfaatan peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari pemanfaatan peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis, di mana setelah menerapkan metode diskusi dan presentasi, peserta diharapkan dapat mendeskripsikan tentang pemanfaatan peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis dengan menggunakan critical thinking, collaboration, dan communication. Selanjutnya itu pengertian peta, di mana menurut R.M. Sutarjo Surjono Sumarno, peta merupakan suatu lukisan dengan tinta di seluruh atau di sebagian permukaan bumi yang diperkecil dengan perbandingan ukuran yang disebut skala. Secara garis besar, peta adalah gambaran konversial dari permukaan bumi yang diperkecil sesuai kenampakannya dari atas, dan peta umumnya digambarkan dalam bidang datar yang dilengkapi dengan skala, orientasi, dan simbol-simbol. Selanjutnya itu unsur-unsur peta, di mana unsur-unsur peta itu biasanya di bagian atas peta itu terdapat judul, di mana biasanya judul itu dengan menggunakan huruf kapital. Selanjutnya itu insert. Insert itu adalah biasanya di bagian bawah judul itu digunakan untuk memperjelas ataupun memperjelas bagian kecil dalam peta. Selanjutnya itu petunjuk arah. Nah, petunjuk arah ini digunakan untuk menentukan arah mana utara, mana selatan. Nah, selanjutnya itu simbol. Nah, simbol ini biasanya terdapat di dalam legenda. Nah, biasanya simbol ini ada simbol danau, gunung, jalan, dan sebagainya. Selanjutnya itu sumber peta. Nah, sumber peta ini adalah hal yang paling penting di mana pembuatan peta, di mana kita mendapatkan data, di mana kita mendapatkan semuanya tentang peta tersebut. Selanjutnya itu tahun pembuatan peta. Nah, tahun pembuatan peta ini sama dengan sumber peta, di mana kapan kita membuat peta tersebut. Selanjutnya itu di bawah bagian peta itu ada garis tepi, gratikul. Nah, skala ini juga termasuk penting di unsur-unsur peta. Selanjutnya itu warna dan tipe huruf di dalam peta. Nah, selanjutnya ini di samping saya ini ada peta yang diambil menggunakan sensor dengan penginderaan jauh. Jadi selanjutnya kita akan mengetahui apa itu pengertian penginderaan jauh. Jadi penginderaan jauh atau remote sensing adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah, atau fenomena dengan analisis yang menggunakan gelombang elektronik sebagai media perantaranya tanpa menyentuh objek tersebut. Ini menurut Rilesen dan Keifor pada tahun 1979. Selanjutnya itu penginderaan jauh merupakan teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisis informasi lantang bumi, informasi bentuk radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan dari permukaan bumi. Nah, ini menurut Lidgren pada tahun 1855. Jadi, dapat kita simpulkan maka penginderaan jauh itu adalah suatu teknik dan seni untuk memperoleh informasi sebagai objek dan jarak jauh tanpa kontak langsung dengan objek, gejala, ataupun daerah yang akan dikaji dengan menggunakan sensor. Selanjutnya itu unsur-unsur interpretasi citra. Ada yang pertama itu ada rona, yang kedua itu ada warna, yang ketiga itu ada bentuk, yang keempat ada ukuran, yang kelima tekstur, yang keenam pola, yang ketujuh bayangan, yang kedelapan situs, dan yang kesembilan asosiasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rona. Nah, jadi rona adalah tingkat kecerahan ataupun kegelapan suatu objek yang terdapat pada citra. Rona pada foto udara pankromatik merupakan atribut bagi objek yang berinteraksi dengan seluruh spektrum tampak yang sering disebut dengan sinar putih. Selanjutnya yaitu warna. Warna adalah wujud tampak mata dengan menggunakan spektrum sempit, lebih sempit dari spektrum tampak, berbeda dengan rona yang hanya menyajikan tingkat kegelapan dalam wujud hitam putih. Warna menunjukkan tingkat kegelapan yang lebih beraneka. Selanjutnya yaitu bentuk, di mana bentuk merupakan variabel kualitatif yang memberikan konfigurasi atau kerangka suatu objek
Ya, kita bisa adanya objek stadion sepak bola pada suatu foto udara dari adanya bentuk persegi panjang. Demikian pula kita bisa mengenali gunung api dan berbagai bentuk yang cembung seperti contoh yang ada di samping ini. Selanjutnya yaitu ukuran, di mana ukuran merupakan ciri objek yang antara lain merupakan berupa jarak, luas, tinggi lereng, volume. Ukuran objek pada citra berupa skala, karena itu dapat memanfaatkan ukuran sebagai interpretasi citra. Harus selalu diingat skalanya, seperti yang ada di samping ini. Selanjutnya yaitu tekstur. Nah, di mana tekstur adalah frekuensi perubahan warna pada citra. Tekstur ini dinyatakan dengan kasar, halus, sedang. Misalnya hutan bertekstur kasar, belukar bertekstur sedang, dan semak bertekstur halus seperti yang ada di samping ini. Selanjutnya yaitu pola, di mana adalah susunan keruangan yang memiliki ciri yang memandai bagi banyak objek bentuk manusia dapat bagi berupa objek ilmiah. Contohnya itu pola aliran sungai yang menandai struktur geologis. Selanjutnya yaitu yang ketujuh adalah bayangan, di mana bayangan bersifat menyembunyikan detail atau objek yang berada di daerah gelap. Meskipun demikian, bayangan juga dapat merupakan kunci pengenalan yang penting bagi beberapa objek yang justru dengan adanya bayangan menjadi lebih jelas. Selanjutnya yaitu situs. Nah, situs ini adalah letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Misalnya permukiman pada umumnya memanjang pada pinggir beting pantai, tanggul alam, dan sepanjang tepi jalan. Selanjutnya yaitu asosiasi. Nah, asosiasi di sini adalah keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Contohnya itu stasiun kereta api berasosiasi dengan jalan kereta api yang jauhnya lebih dari satu ataupun bercabang. Sekian materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.